Episode 31. Raihan dan Eliza terus berjalan masih mengikuti arah arus sungai. Sejenak Raihan tersenyum melihat pemandangan sekitarnya. "Aku lapar, kenapa kakak malah tersenyum?" tanya Eliza yang sudah merasa kelelahan dan lapar. "Kita selamat," ucap Raihan menunjuk pemandangan sekitar yang terbentang luas lahan dengan ditumbuhi padi yang menguning siap panen. Mana mungkin Eliza makan padi itu, kan masih mentah kak," ucap Eliza polos yang tak mengerti masuk Raihan. "Eliza sayangku, siapa suruh kamu makan padi? Apa kamu pernah berpikir kalau padi seluas itu akan tumbuh sendiri tanpa ada yang menanam?" Raihan tersenyum melihat sisi polos Eliza. Yang benar kata temannya Laila waktu itu kalau Eliza meskipun pintar tapi terlalu polos. Mendengar kata Raihan sejenak Eliza terdiam berpikir. Iya, kita selamat kak." Eliza tersenyum senang sampai tak sadar memeluk tubuh Raihan. Raihan yang dipeluk tiba-tiba merasa bahagia karena ini kali pertama Eliza berinisiatif memeluknya duluan tanpa paksa. "Maaf kak," Eliza langsung melepas pelukannya ketika tersadar. "Kenapa dilepas? Aku masih ingin kamu peluk loh." Goda Raihan membuat Eliza jadi malu, salah tingkah karena malu. "Kak Rai nyebelin," ucap Eliza sambil menghentakkan kaki seperti anak kecil. Sebelum pergi meninggalkan Raihan yang mengikutinya terus berjalan. "Menggemaskan," lirih Raihan. Tak begitu lama sebuah desa mulai terlihat. Raihan yang sudah mulai tidak kuat berjalan karena luka di punggungnya pun berhenti. "Kakak tidak apa-apa? Eliza bantu ya." Eliza menarik tangan Raihan melingkarkan di bahunya. Raihan terdiam, nampak seringai di bibirnya. "Gak usah GR kak, Eliza cuman kasihan sama kakak." Sungut Eliza melihat senyum senang Raihan. "Udah El, jangan bantu saya, kamu sendiri juga terluka." Raihan hendak melepas tangannya tapi dicegah Eliza. "Eliza masih kuat kak, ayo kita jalan lagi," ucap Eliza hendak membantu Raihan kembali berjalan tapi seketika terhenti karena mendengar suara seseorang. "Mas sama Neng ini dari mana? Kenapa terluka seperti ini?" Tiba-tiba tanya seorang bapak-bapak yang menghampiri mereka berdua dari belakang. "Alhamdulillah kak, ada orang," gumam Eliza tersenyum senang. "Kami dari kota XX pak, mobil yang kami tumpangi mengalami kecelakaan masuk jurang," jawab Raihan. "Masya Allah, kasihan sekali. Mari mas, Neng, saya bantu. Kebetulan rumah saya dekat sini," ucap bapak itu langsung menggantikan Eliza memapa Raihan. "Terima kasih pak," ucap Raihan. "Panggil Pak Kardi, itu nama saya." Mereka berjalan menuju rumah Pak Kardi sampai di sebuah rumah panggung yang terbuat dari pohon bambu. Pak Kardi merebahkan tubuh Raihan di lantai kayu yang beralas tikar. "Maaf mas, Neng, rumahnya kecil kayak gubuk." "Tidak apa-apa pak, justru kami yang minta maaf sudah merepotkan bapak," ucap Eliza yang duduk di samping Raihan. "Ada siapa pak tanya seorang wanita parubaya yang keluar dari dapur. "Mas, Neng, ini kenalin istri bapak, Bu Sumi. Saya Raihan dan ini kekasih saya Eliza," ucap Raihan. "Ya sudah, kalian istirahat dulu, kebetulan di kampung ini ada dokter dari kota, biar nanti bapak panggilkan." "Terima kasih pak, Bu," ucap Raihan dan Eliza. Raihan yang menahan sakit di punggungnya memilih untuk istirahat memejamkan mata sejenak, sedangkan Eliza memilih untuk numpang mandi. "Bu Sumi lagi masak apa? Eliza bantuin ya?" tanya Eliza ketika selesai mandi. "Nggak usah Neng, Neng istirahat saja biar luka-lukanya cepat sembuh. Sekalian nunggu Pak El lagi manggil dokter." "Baiklah Bu, terima kasih." "Oh ya Neng, ini ada air hangat sama handuk kecil buat bersihin tubuh pacar Neng, sama ada baju buat ganti." Sejenak Eliza terdiam mendengar ucapan Bu Sumi. "Aduh, masa iya aku harus bersihin tubuh kan? Raihan kan malu, bisa copot jantungku nanti." "Ini Neng," suara Bu Sumi membuat Eliza tersentak dari lamunannya. "Kasian Neng, lukanya kelihatan parah. Neng bantuin bersihin badannya." Iya Bu, makasih." Eliza pun menerima baju dan baskom berisi air yang diberikan Bu Sumi untuk menyekat tubuh Raihan. Perlahan Eliza mendekati Raihan yang sedang tertidur. Episode 32. Perlahan Eliza mendekati Raihan yang sedang tertidur. "Kak Rai," Eliza memanggil Raihan pelan, tapi Raihan masih belum bangun. Eliza mendekati wajah Raihan. Sejenak ia menatap wajah tampan Raihan yang tertidur pulas, membuat wajah Eliza memerah dan jantungnya berdegup kencang. Apa yang kulakukan?" Akhirnya Eliza menarik-narik lengan baju Raihan agar terbangun. "Harusnya kamu bangunin saya dengan ciuman di pipi El, bukannya menarik-narik baju saya kayak anak kecil. Minta permen."
Suara Rayhan masih dengan mata terpejam dan menarik kembali Eliza mendekati wajahnya. Cukup lama Eliza dan Rayhan saling berpandangan. Kedua manik mata indah itu bertemu seolah memberikan makna yang tersimpan di dalamnya. Entah Eliza yang polos bisa menyadari atau tidak akan perasaannya terhadap Rayhan yang begitu mencintai dan menyayanginya. Kak Ray sengaja yang ngerjain Eliza. Eliza refleks memukul lengan Rayhan karena kesal. "Au, sakit El," pekik Rayhan sambil memegang lengan terlukanya yang dipukul Eliza. "Maaf Kak, Eliza gak sengaja, habis Kak Ray iseng mulu sama Eliza," ucap Eliza kembali duduk di sisi Rayhan. "Bukan iseng El, tapi sayang," goda Rayhan. "Ada apa sayang kamu bangunin saya?" tanya Rayhan. Ini disuruh Bu Sumi bersihin badan Kak Ray." Eliza menunjuk baskom berisi air dan handuk kecil. "Baiklah," Rayhan bangun dari tidurnya dan duduk menghadap Eliza. "Ayo," ucap Rayhan memandang Eliza yang masih terdiam. "Ayo apa Kak?" tanya Eliza malu. "Katanya mau bersihin badan saya," senyum Rayhan melihat wajah malu Eliza. "Maksudnya saya yang bersihin badan kakak?" "Ya mau bagaimana lagi El, tangan saya sakit kalau digerakin. Kamu gak mau saya ngerepotin Bu Sumi kan?" "Ah iya." Dengan sedikit malu dan wajah yang memarah, Eliza perlahan membuka kancing baju Rayhan satu persatu. Eliza sungguh malu apalagi degup jantungnya berdetak kencang karena Rayhan tak sedikit pun mengalihkan pandangannya pada Eliza. Dengan perlahan, Eliza mengusap dada Rayhan dengan handuk kecil yang dibasahi. Eliza juga dapat merasakan jantung Rayhan berdegup kencang, bahkan lebih kencang dari degup jantungnya. Andai kata itu adalah pacuan kuda, sudah pasti jantung mereka layak pemenangnya. Dari dada, Eliza beralih menyeka wajah Rayhan yang terlihat sangat tampan, meskipun sedikit pucat karena luka di tubuhnya. "El, apa kamu sudah merasakan sesuatu pada saya?" tanya Rayhan masih memandang Eliza. "Maksud Kak Ray?" tanya Eliza yang beralih membersihkan tangan Rayhan. "Apa kamu sudah menyukai saya atau sudahkah ada sedikit rasa cinta buat saya?" Pertanyaan Rayhan membuat Eliza sejenak terdiam. Eliza belum tahu Kak, yang jelas kalau sekarang rasa kesal yang ada buat Kak Ray karena godain Eliza terus, ucap Eliza sembari memakaikan kaos pada Rayhan. Rayhan membuang napas dalam-dalam. "Baiklah, tidak masalah, setidaknya kamu punya rasa terhadap saya," ucap Rayhan tersenyum. "Terima kasih ya sudah membantu saya." Eliza mengangguk. "El, kamu juga berusaha ya buat jatuh cinta sama saya," pinta Rayhan tulus sambil memegang tangan Eliza. Sedangkan Eliza merasa bingung dengan perasaannya terhadap Rayhan. Ia yang tidak pernah jatuh cinta tidak tahu apa itu cinta, tidak tahu seperti apa rasanya jatuh cinta, merasa bingung untuk menjawab. Selama ini dia hanya merasa tubuhnya bereaksi aneh saat berada di dekat Rayhan, terutama jantungnya yang selalu berdegup tidak seperti biasanya. "Assalamualaikum," terdengar suara salam dari Pak Kardi yang melangkah masuk mendekati mereka, diikuti dengan suara langkah kaki di belakangnya. "Waalaikumsalam," jawab Rayhan dan Eliza secara bersamaan. "Pak dokter ini, 2 orang yang terluka yang saya ceritakan," ucap Pak Kardi mempersilahkan dokter itu. "Nona cantik,"